Keluarga di rumah tua. Sore itu, langit di daerah Jogja tampak muram. Awan hitam menggantung berat di atas jalanan sempit yang dipenuhi kebun singkong dan pohon pisang. Angin bertiup lembut, membawa aroma tanah basah. Raka baru saja pindah dari Jakarta bersama istrinya Dini dan anak perempuan mereka, Lala. Mereka menempati sebuah rumah tua peninggalan kerabat jauh Dini. Rumah itu berdiri agak jauh dari rumah tetangga, dikelilingi pagar bambu yang sudah mulai rapuh. Rumah ini kelihatan kokoh meski sudah tua. Kata Raka mencoba menenangkan dirinya sendiri saat menurunkan koper dari mobil. Tetangga yang membantu mereka pindahan hanya tersenyum samar. "Iya mas, tapi hati-hati saja kalau malam. Jangan suka keluar rumah setelah maghrib." Raka mengernyit. "Kenapa?" Tetangga itu menggeleng cepat. "Ah, cuma mitos orang kampung. Sudah, masuk saja dulu." Raka dan Dini saling pandang. Ada sesuatu yang ganjil dari ekspresi tetangga itu. Seperti ingin bicara lebih banyak, tapi menahan diri. Namun, mereka mengabaikannya dan masuk ke dalam rumah. Rumah itu luas, bergaya joglo dengan tiang-tiang kayu jati yang tinggi. Bau kayu tua bercampur debu memenuhi udara. Lala berlari-lari kecil sambil tertawa, gembira melihat halaman belakang yang luas. "Aku suka rumah ini," serunya. Namun malam pertama mereka terasa aneh. Setelah azan Isya berkumandang, suara gamelan samar-samar terdengar dari arah kebun di belakang rumah. Raka berdiri di beranda, mencoba mencari sumber suara, tapi tidak ada siapa-siapa. Dini memanggilnya masuk. "Jangan lama-lama di luar, rasanya gak enak." Sekitar pukul 11 malam, Lala menangis. "Ayah, ada orang di kamar," katanya. Raka segera masuk ke kamar anaknya, tapi tidak melihat siapa-siapa. Hanya tirai jendela yang bergoyang lembut, padahal angin malam pun tak terlalu kencang. "Tidak ada siapa-siapa, Nak. Mungkin kamu mimpi," ujarnya berusaha menenangkan Lala. Namun ketika Raka mematikan lampu dan beranjak pergi, ia merasa ada mata yang mengawasinya dari sudut kamar. Bulu kuduknya meremang. Keesokan harinya, Raka menemui Pak Tarmo, tetua desa. Ia ingin tahu lebih banyak tentang rumah yang mereka tempati. Pak Tarmo menghela napas panjang sebelum menjawab. "Rumah itu pernah dihuni satu keluarga besar, tapi sekitar 20 tahun lalu, seluruh anggota keluarga itu meninggal dalam satu malam. Ada yang bilang karena keracunan, ada yang bilang karena santet. Sejak itu, rumah itu kosong, sampai kamu datang." Raka terdiam, merasakan hawa dingin merambat ke punggungnya. Lalu, apa hubungannya dengan suara gamelan itu? Pak Tarmo menatapnya lama. Katanya setiap malam tertentu keluarga itu berkumpul lagi. Mereka tak mau rumah itu kosong. Mereka tidak suka ada orang baru. Raka pulang dengan hati gelisah. Malam itu suara gamelan terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seperti dari dalam rumah. Lala berteriak dari kamarnya, "Ayah, ada keluarga di sini. Mereka duduk di lantai makan bersama." Raka berlari ke kamar Lala dengan jantung berdegup kencang. Dini mengekor di belakangnya. Saat mereka sampai, Lala terduduk di sudut kamar, tubuhnya gemetar. "Mereka di sini ya, barusan di sini," seru Lala sambil menunjuk ke lantai. Raka menatap lantai kamar. Tidak ada siapa-siapa, hanya karpet tipis dengan bercak debu. Namun aroma anyir tiba-tiba tercium, seperti bau darah yang sudah lama mengering. Dini menutup hidungnya. "Raka, kita harus segera keluar dari kamar ini," bisiknya. Mereka memindahkan Lala ke kamar mereka malam itu.
Raka duduk di tepi ranjang terjaga sampai lewat tengah malam. Suara gamelan semakin jelas, seperti suara kendang, saron, dan gong yang dipukul perlahan. Namun, kali ini ada suara lain yang menyertai. Suara tawa, seperti keluarga besar yang sedang bersendak gurau. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari ruang tengah. Pelan, teratur, seperti banyak orang berjalan bersama. Lalu terdengar suara sendok mengenai piring, suara kursi kayu diseret. Raka memberanikan diri mengintip dari celah pintu. Ruang tengah remang-remang, hanya diterangi lampu minyak yang entah sejak kapan menyala. Di sana, Raka melihat pemandangan yang membuat darahnya berdesir. Sebuah keluarga lengkap duduk melingkar di lantai, mengenakan pakaian tradisional Jawa. Ada seorang bapak berbelangkon, seorang ibu dengan kebaya lusuh, dan 4 anak. 2 laki-laki, 2 perempuan, yang wajahnya pucat. Mereka makan bersama dengan lahap, tapi tidak ada makanan di piring. Gerakan mereka cepat, seperti sedang berpura-pura makan. Tiba-tiba, salah satu anak berhenti dan menoleh ke arah pintu, tepat ke arah Raka. Senyumnya lebar, terlalu lebar hingga pipinya robek. Raka menutup pintu dengan cepat dan mundur. Dini melihat wajah suaminya yang pucat pasi. "Kamu lihat sesuatu?" tanyanya gemetar. Raka mengangguk. "Mereka benar-benar ada." Malam itu mereka tidak tidur. Menjelang subuh, suara itu menghilang. Saat matahari terbit, ruang tengah kembali seperti biasa. Tidak ada lampu minyak, tidak ada tanda-tanda ada yang duduk di sana semalam. Pagi harinya, Raka kembali menemui Pak Tarmo. "Saya melihat mereka, Pak, satu keluarga. Mereka duduk di ruang tengah rumah saya." Pak Tarmo menghela napas panjang. "Kamu tidak boleh menatap mereka terlalu lama. Jangan pernah menyapa mereka, jangan pernah ikut makan bersama mereka." "Maksudnya?" "Kalau kamu ikut mereka, kamu akan tinggal di rumah itu selamanya. Banyak orang yang hilang begitu saja karena nekat ikut. Mereka tidak pernah ditemukan." Ucapan itu membuat Raka semakin resah. Namun, ia juga tak ingin meninggalkan rumah itu, karena mereka baru saja pindah dan belum punya tempat lain. Malam berikutnya, Dini bermimpi aneh. Dalam mimpinya, seorang perempuan berkebaya datang mendekat. Wajahnya kosong, matanya hitam sepeluruhnya. "Kamu menempati rumah kami," bisiknya. "Keluargamu harus ikut makan malam besok. Kalau tidak, kami akan ambil salah satu." Dini terbangun dengan keringat dingin. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Di luar kamar, suara gamelan sudah mulai terdengar lagi. Dini membangunkan Raka dengan panik. "Mereka ingin kita ikut makan malam besok. Mereka bilang akan ambil salah satu kalau kita menolak." Raka memandang istrinya dengan mata lelah. Itu hanya mimpi. "Tapi terasa nyata, Raka. Aku bisa mencium bau bunga melati dari kebaya perempuan itu. Suaranya masih terngiang di telingaku." Raka terdiam. Malam semakin dingin. Lala menggeliat dalam tidurnya, lalu tiba-tiba tersenyum lebar. Senyum yang terasa asing. "Mama, Papa, besok kita makan malam ya?" gumamnya setengah tidur. Raka merinding. Kita harus lakukan sesuatu. Kita gak bisa ikut makan dengan mereka. Keesokan paginya, Raka menemui seorang dukun tua yang direkomendasikan Pak Tarmo. Namanya Mbah Sastro. Tinggal di ujung desa. Rumahnya penuh dengan bau dupa dan gantungan kembang setaman. Mbah Sastro mendengarkan cerita Raka dengan serius. Keluarga itu mati tidak wajar.
arwah mereka terikat pada rumah itu. Mereka mencari teman atau pengganti. Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Jangan ikut makan bersama mereka, tapi juga jangan menolak dengan kasar. Pasang sesaji di ruang tengah, nasi tumpeng kecil, bunga melati dan air putih. Taruh menjelang maghrib. Setelah itu jangan keluar kamar sampai ayam berkokok. Raka pulang membawa perlengkapan sesaji. Dini membantunya menyiapkan nasi tumpeng kecil dengan tangan gemetar. Menjelang maghrib, mereka letakkan sesaji itu di ruang tengah. Malam datang, gamelan mulai terdengar lagi. Kali ini lebih keras, seperti ada perayaan besar. Bau kemenyan tercium dari arah ruang tengah. Mereka bertiga berdiam di kamar, berusaha tidak bersuara. Namun sekitar pukul 9, terdengar ketukan di pintu kamar mereka. Buka, waktunya makan. Suara itu lembut, seperti bisikan. Lala tiba-tiba bangun dan berlari ke pintu. Mereka datang, aku mau ikut. Raka menahan putrinya sekuat tenaga. Lala meronta, matanya kosong, seperti sedang dalam pengaruh sesuatu. Dini meluk Lala erat-erat sambil membaca doa yang ia hafal. Ketukan di pintu semakin keras, lalu berubah menjadi suara gesekan kuku, mencakar kayu pintu dengan ganas. Ayo makan bersama kami. Suara itu kini terdengar serempak, seperti banyak orang berbicara dari balik pintu. Lampu kamar berkedip-kedip. Suhu ruangan turun drastis. Raka bisa melihat uap napasnya keluar setiap kali ia menghela napas. Mendadak pintu kamar terbuka sendiri. Ruang tengah tampak dipenuhi cahaya remang. Dan di sana, keluarga itu berdiri menatap mereka. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Tapi senyum mereka lebar, menampilkan gigi yang menghitam. Ibu berkebaya itu mengelurkan tangan. Ayo, Lala sudah lapar. Lala mencoba melepaskan diri dari pelukan Dini. Raka dengan cepat menaburkan bunga melati ke arah mereka, seperti yang diajarkan Mbah Sastro. Keluarga itu kemudian marah, dan cahaya di ruang tengah padam seketika. Suara gamelan berhenti, hanya ada sunyi. Namun sebelum pintu tertutup, Raka melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Wajah salah satu anak keluarga itu kini menyerupai wajah Lala. Raka terduduk di lantai, napasnya tersengal. Dini memeluk Lala erat-erat, takut anaknya kembali mencoba keluar. Kamu lihat, bisik Raka, wajahnya pucat. Apa? Tanya Dini. Anak itu wajahnya sama persis dengan Lala, seolah-olah mereka mau menggantikan dia. Dini menutup mulutnya, menahan isak. Malam itu mereka tidak tidur sampai ayam berkokok. Saat matahari terbit, rumah kembali sunyi seperti biasa. Namun goresan kuku di pintu kamar tetap terlihat. Bukti nyata bahwa kejadian itu bukan mimpi. Hari itu, Raka menemui Mbah Sastro lagi. Mbah, mereka semakin berani. Mereka sampai mencoba mengambil anak saya. Mbah Sastro terdiam lama, lalu mengeluarkan sebatang dupa dan beberapa kain putih. Kalau begitu, kamu harus ikut saya malam ini. Kita lakukan ruatan di rumahmu. Tapi kamu harus siap. Kalau ada yang salah, mereka bisa semakin marah. Menjelang malam, Mbah Sastro datang ke rumah membawa kendi, bunga, dan sesajen tambahan. Ia duduk bersila di ruang tengah dan mulai membakar dupa. Aroma harum memenuhi rumah, membuat suasana semakin mencekam. Jangan ada yang keluar kamar kecuali aku panggil, perintahnya. Raka dan Dini masuk ke kamar bersama Lala. Dari balik pintu, mereka mendengar suara Mbah Sastro melantunkan doa dan mantra. Tak lama,
Suara gamelan mulai terdengar. Kali ini bercampur dengan suara tangisan perempuan. Angin berputar di dalam rumah, membuat tirai berkibar-kibar meski semua jendela tertutup. Tiba-tiba, terdengar suara kursi digeser dari ruang tengah. Lalu suara tawa anak-anak yang menggema. Mbah Sastro terus membaca mantra dengan suara lantang. Kemudian suara itu datang lagi, suara ibu berkebaya. Ruatanmu tak akan berhasil, rumah ini milik kami. Suara keras seperti benda pecah terdengar dari ruang tengah. Raka nekat mengintip dari celah pintu. Ia melihat sosok-sosok itu berdiri mengelilingi Mbah Sastro. Wajah mereka semakin menyeramkan. Mata mereka kini merah menyala. Mbah Sastro memercikkan air kendi ke arah mereka. Tubuh mereka bergetar, sebagian mulai menghilang seperti asap. Namun yang terbesar, sosok bapak berbelangkon tetap berdiri tegak. Tinggalkan rumah ini, atau anakmu yang tinggal bersama kami. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Tiba-tiba Lala berteriak dari dalam kamar. Tangannya menunjuk ke sudut ruangan. Ayah, ada mereka di sini. Raka menoleh dan benar. Dua sosok anak kecil yang menyerupai bayangan berdiri di sudut kamar. Menatap Lala dengan senyum mengerikan. Dini histeris. Raka meraih kain putih yang diberikan Mbah Sastro tadi dan melemparkannya ke arah dua sosok itu sambil membaca doa. Sosok-sosok itu menghilang, tetapi Lala jatuh pingsan. Mbah Sastro berteriak dari ruang tengah, "Cepat bawa anakmu keluar, sekarang!" Raka dan Dini berlari keluar dari rumah sambil menggendong Lala. Begitu mereka melewati halaman, terdengar suara teriakan panjang dari dalam rumah, seperti suara banyak orang yang kesakitan. Lalu rumah itu mendadak sunyi. Mbah Sastro keluar dengan wajah pucat dan keringat bercucuran. Kita berhasil mengusir sebagian dari mereka, tapi yang paling tua masih di sana. Dia tidak akan pergi begitu saja. Raka duduk di teras rumah tetangga, menggenggam tangan Dini erat-erat. Lala masih pingsan di pangkuan ibunya. Malam itu mereka tidak berani kembali ke rumah. Pak Tarmo dan beberapa warga ikut berjaga, memastikan keluarga kecil itu tidak diganggu lagi. Menjelang dini hari, Lala terbangun. Matanya sayu, suaranya lemah. Ayah, mereka marah. Mereka bilang akan menjemput aku nanti malam. Raka merinding mendengarnya. Dini memeluk anaknya lebih erat. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi, kata Dini tegas. Rumah itu harus kita tinggalkan. Mbah Sastro yang duduk tak jauh dari mereka menggeleng pelan. Kalau kalian pergi tanpa menyelesaikan ini, mereka akan mengikuti. Rumah itu sudah menandai kalian. Lalu apa yang harus kami lakukan? Tanya Raka putus asa. Kita harus mengusir yang paling tua, sosok bapak berbelangkon itu. Dia kepala keluarga mereka. Kalau dia pergi, maka yang lain akan lenyap. Malam berikutnya, Mbah Sastro memimpin ritual terakhir. Kali ini lebih besar. Ada sesajen lengkap, dupa, air suci, bahkan seekor ayam putih yang dikorbankan. Warga sekitar berkumpul di halaman, sebagian ikut berdoa. Ketika matahari tenggelam, udara berubah dingin. Suara gamelan terdengar lagi, tapi kali ini lebih keras dari sebelumnya. Seakan-akan datang dari bawah tanah. Rumah itu bergetar, pintu dan jendela beradu sendiri. Mbah Sastro duduk bersila di ruang tengah, membaca mantra dengan suara lantang. Raka, Dini, dan Lala berada dalam lingkaran garam yang dibuat Mbah Sastro di sudut ruangan. Tiba-tiba lampu padam, hanya cahaya lilin yang menyala. Dari kegelapan, satu persatu anggota keluarga itu muncul. Wajah mereka tampak lebih jelas dari sebelumnya. Pucat, matanya kosong, tubuhnya berlumuran darah.
Sosok bapak berbelangkon melangkah maju. Keluar dari rumahku. Suaranya menggema, membuat kaca jendela bergetar. Rumah ini sudah tidak milikmu, jawab Mbah Sastro lantang. Kamu harus pergi. Sosok itu tertawa keras, lalu meraih salah satu sesajen dan menghancurkannya. Angin kencang bertiup, membuat lilin padam. Dalam kegelapan, Raka mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia meraih tangan Dini dan Lala, memeluk mereka erat-erat. Jangan keluar dari lingkaran apapun yang terjadi, teriak Mbah Sastro. Tiba-tiba suara tangisan Lala pecah. Di hadapannya, sosok anak perempuan yang mirip dirinya berdiri, meraih tangannya. Ayo ikut aku, kita bisa main selamanya, bisik sosok itu. Lala hampir mengulurkan tangannya, tapi Dini menahan. Jangan. Mbah Sastro memercikan air suci ke arah sosok itu, membuatnya menjerit dan menghilang seperti asap. Namun kemudian, sosok bapak berbelangkon melompat ke tengah ruangan. Matanya merah menyala. Mulutnya ternganga lebar hingga ke telinga. Kalau begitu aku akan ambil semuanya, teriaknya. Ruang tengah mendadak dipenuhi suara gamelan yang memekakan telinga. Bayangan keluarga itu menari-nari mengelilingi lingkaran garam. Mbah Sastro menutup mata dan melantunkan mantra terakhir. Suaranya semakin keras, seperti beradu dengan gamelan. Suara gamelan menggema semakin keras, seperti ratusan orang sedang berpesta di dalam rumah itu. Getaran lantai membuat piring-piring di rak jatuh berderai. Raka memeluk Lala sekuat tenaga, sementara Dini terus membaca doa dengan suara bergetar. Mbah Sastro berdiri, matanya terpejam. Keringat mengalir deras di wajahnya. Ia mencabut keris kecil dari ikat pinggangnya dan menusukkannya ke tanah di tengah ruang tengah. Cahaya merah menyala dari tanah, membuat bayangan keluarga itu berhenti menari. Sosok bapak berbelangkon meraung, suaranya menggelegar. Kau tak bisa usir aku. Ini rumahku. Tidak, teriak Mbah Sastro. Kau terikat di sini karena kematianmu tidak tenang. Tapi kamu sudah membuat keluarga baru menderita. Saatnya kau pergi. Ia memercikan sisa air suci itu ke arah sosok itu. Tubuh bapak berbelangkon mulai berasap. Kulitnya retak seperti tanah kering. Satu persatu anggota keluarga yang lain berteriak dan lenyap menjadi debu. Namun, bapak berbelangkon tetap bertahan. Matanya menatap tajam ke arah Lala. Dia harus ikut. Dia harus jadi pengganti. Tiba-tiba Lala berbicara. Suaranya tenang namun asing. Aku bukan milikmu. Pergilah. Sosok itu terdiam. Wajahnya yang mengerikan perlahan-lahan berubah. Mata merahnya meredup, menjadi kosong. Ia menatap Lala lama, lalu menunduk seperti menerima nasibnya. Mbah Sastro menusukkan keris lebih dalam ke tanah. Cahaya merah berubah menjadi putih menyilaukan. Suara gamelan berhenti seketika. Rumah itu terasa ringan. Udara menjadi hangat. Ketika cahaya mereda, ruang tengah kembali seperti semula. Tidak ada lagi bayangan keluarga itu. Hanya lantai yang basah oleh air suci dan aroma dupa yang masih menggantung. Mbah Sastro terhuyung, duduk lemas. Selesai, dia sudah pergi. Rumah ini bersih. Raka dan Dini memeluk Lala erat-erat. Gadis kecil itu menangis. Kali ini dengan suara normal, seperti terlepas dari sesuatu yang menakutkan. Pagi harinya, Pak Tarmo dan beberapa warga datang. Mereka terkejut melihat rumah itu tampak berbeda. Tidak lagi suram. Seolah-olah beban yang menghantui tempat itu telah hilang.
"Sekarang kalian bisa tinggal di sini dengan tenang," kata Mbah Sastro. "Tapi ingat, jangan lupa jaga kebersihan rumah ini. Rumah tua harus dihormati. Jangan biarkan kosong terlalu lama." Raka mengangguk, meski rasa takut masih membekas. Ia tahu mereka tidak bisa terus lari. Ini rumah mereka sekarang, dan mereka harus menjaganya. Namun, malam berikutnya, ketika semua sudah tenang, Raka duduk di beranda sendirian. Angin malam berhembus pelan. Di kejauhan, samar-samar ia mendengar bunyi gong sekali saja, lalu hening. Raka menelan ludah. Ia tahu, mungkin arwah keluarga itu sudah pergi. Tapi entah mengapa, ia merasa mereka masih mengawasi dari tempat yang jauh, memastikan rumah itu tidak pernah dibiarkan sepi. Di kamar, Lala tidur nyenyak. Bibirnya tersenyum samar. Dalam tidurnya ia berbisik, "Mereka bilang terima kasih ya. Mereka akhirnya bisa pulang." Raka menatap langit malam yang cerah. Untuk pertama kalinya sejak pindah, ia merasa rumah itu benar-benar milik mereka. Namun jauh di lubuk hatinya ia tahu, kisah ini belum tentu benar-benar berakhir.